Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah pada kali ini kita berkesempatan langsung bersilaturahmi gitu ya. Kita sowan langsung, kalau bahasa anak muda kita sowan langsung sama narasumber kita, yang mana kita akan bertanya-tanya seputar nazom Al-Quran. Nah gitu. Kebetulan alhamdulillah narasumber kita kali ini adalah Qori Milenial. Qori Milenialnya itu memiliki bergudang-gudang variasi, segudang variasi dan segudang prestasi juga. Pokoknya paket lengkap, udah ganteng, muda, terus juga hafalannya juga alhamdulillah, masya Allah, udah pokoknya beliau. Pasti kalian semua udah mulai penasaran kan siapa itu narasumbernya? Ya, mari kita sapa. Ini Ustadz Abdul Manan. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masyaallah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kayaknya Ustadz full smile banget sehari ini. Alhamdulillah. Full senyum. Full senyum. Iya. Tetap selalu full senyum setiap hari ya. Iya. Ya, perlu diketahui teman-teman semua, Ustadz Abdul Manan ini pernah menjuarai di MTQ Internasional Maroko. Betul ya, Ustadz? Betul. MTQ Internasional Maroko, cabang tilawah dan tafsir juara 2. Masya Allah banget. Masya Allah. Terus ada lagi nih juara 1 MTQ Internasional di Mesir 2020. Terus juara 2 MTQ Internasional Irak 2021. Juara 1 MHQ Internasional Afrika 2002. Itu 2022. Ya? Iya, Masya Allah. 2022 kelahiran saya. 2002. Iya. Kita beda berapa tahun ya? Iya. Ya, Masya Allah. Itu Masya Allah banget kan ya, itu segudang variasinya. Masya Allah. Nah, jadi gini Ustaz, kan kita ini kan umum nih. Ya. Tamu datang silaturahmi bertemu Ustadz Abdul Manan. Ya. Nah, jadi karena kita ini umum, pengen tahu seluk-beluk tentang apa sih Qori, apa sih tentang nazom itu seperti apa. Ya. Nah, kami udah menyimpulkan nih beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama yang pengen saya tanyakan, menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dan para Qori ketika kita melakukan Al-Quran dan ketika kita bertilawah, dari aspek psikologisnya kita itu apa yang kita dapatkan? Ya. Oke, langsung saja. Tadi bagaimana pendapat tentang Qori ketika melantunkan Al-Quran dengan tilawah dari aspek psikologi. Ya. Oke, yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Kemudian kita melantunkan Al-Quran itu kan dengan lagu, dengan irama yang sangat indah. Kalian sering lihat kan di YouTube Murattal Al-Quran, penyejuk hati. Murattal Al-Quran, penenang hati. Murattal Al-Quran, pembawa tidur. Itu dari aspek psikologis bahwasannya ilmu nazom Al-Quran ini sangat positif untuk didengarkan, apalagi yang membacanya, yang mendengarkannya saja dapat dampak positifnya, apalagi membacanya seperti itu. Insyaallah. Contoh lagi, dulu ketika saya masih di pesantren, ibu nyai istri kiai sedang hamil tua. Beliau seorang qari'ah dan karena beliau qari'ah, sering membaca Al-Quran dengan tilawah, terus sering mengajarkan anak-anak pesantren, anak-anak santri. Ketika beliau lahiran, itu dimudahkan. Karena itu dari segi kesehatan, dari segi psikologis, itu sangat baik sekali. Apalagi bagi para pencinta Qori, lagi galau, lagi habis diputusin pacar, Satu. habis diputusin pacar, kita membaca Al-Quran, udah hilang galaunya, Relax. Jangan langsung merasakan hal positif. Itu positif. betul. Orang positif. Seperti itu. Walaupun pacarnya masih ada ya. Bisa. Seperti itu kira-kira. Jadi dari aspek psikologis tuh ya membuat hati kita itu menjadi tergugah lagi lah gitu ya, untuk Iya, seperti itu. mempelajari Quran ini. Ya mungkin karena dengan berirama mungkin
jadi lebih khas gitu. Khas, relax. Kan di dalam sejarah juga kalian diajarkan tidak? Sejarah Nagom dulu ketika bangsa Arab sedang safar berpergian, itu kan sejarah 7 lagu itu. Bersafar berpergian, mereka kemudian istirahat. Nah, di saat istirahat itulah mereka melantunkan nagom-nagom itu. Untuk apa? Untuk melepas penat mereka itu. Nah, di situ. Dari segi psikologi sangat positif sekali. Sangat positif. Jadi tadi Ustaz kan kita bicara tentang banyak variasi nagom Al-Qur'an Ustaz. Jadi boleh kami tanya itu apa favorit Ustaz itu? Lagu apa favorit Ustaz dalam nagom tersebut itu Ustaz? Bertilawah dan bertilawah. Iya. Lagu favorit saya sih sebenarnya semuanya. Kalau semuanya nggak favorit. Oh ya, Paling favorit. Yang paling favorit ya. Yang paling favorit. Favorit itu salah satunya Bayati dan Nahawan. Bayati dan Nahawan. Karena menurut saya Bayati itu sangat syahdu sekali. Kemudian disambung dengan Nahawan, itu sangat syahdu. Oh, ya. Mungkin kalau bagi kaum milenial ya, favorit lagunya itu pasti sudah saya tebak, Jiarka. Karena memang Karena Jiarka juga lagu favorit kesukaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya juga suka Jiarka, tapi lebih ke Bayati dan Nahawan. Nah, kemudian gini Sat, kan kalau misalkan kita bernagom itu kan ada apa? Cara-caranya. Terkadang kan kita pas mau ngelantunin suara nih, ya kita yang umum yang jarang melantunkan nada-nada yang tinggi Yang baru gitu belajar kan, gitu baru ya. belajar Awam gitu, Sat. Kan kadang bingung juga ini gimana caranya supaya suara itu bisa naik. Nah, gimana suara itu bisa bagus, apa aja Dan nyampe ke larangan-larangannya itu yang nggak boleh dilakukan bagi para qori, bagi para yang melantunkan nagom Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya Zat gini, kapan sih waktu yang bagus gitu Zat ketika kita pengen melantunkan Al-Qur'an bernagom tadi, dan apa aja larangan-larangan mungkin yang nggak boleh kita lakukan ketika bernagom? Oh gitu. Ini masuk ke bab suara ya. Iya, Suara, kemudian lagu juga ya masuk. Iya. Jadi waktu yang tepat untuk latihan bagi para qori dan qori'ah itu di waktu subuh. Waktu subuh. Bisa diambil di sebelum sholat subuh ataupun setelah sholat subuh. Lebih baiknya sebelum sholat subuh. Selesai sholat tahajud, waktu tahajud langsung latihan suara. Tapi lihat kondisi dan tempat. Kalau misalnya lagi maksudnya ada tetangga yang risih mungkin ya di rumah, ketidur, takutnya terganggu. Mending kita cari tempat yang benar-benar lebih nyaman gitu, atau di masjid di mana seperti itu. Dulu saya seperti itu, bukan lari sih ya, pergi ke masjid latihan di jam tersebut. Apalagi waktu zaman di pondok. Waktu zaman di pondok kan setelah sholat tahajud sebelum subuh itu kan kita harus pegang mic. Biasanya santri-santri lain sholawatan. Kalau saya tidak, saya ambil mic, buka Al-Quran, ngaji tilawah di situ latihan saya. Nah, seperti itu. Karena ketika kita latihan pagi, latihan suara di pagi hari, itu akan membuka suara kita. Karena kan posisinya kita sudah selesai istirahat, sudah selesai tidur full di waktu malam. Kemudian ketika kita bangun, kondisi suara kan masih sangat-sangat lemah ya, karena baru selesai istirahat. Iya. Setelah itu kita latih suara itu supaya terbuka. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita sudah latihan subuh, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, itu suara kita fit. Nah, kemudian larangan-larangannya seperti untuk suara ya, itu berbeda-beda karena setiap orang mempunyai karakter suara dan kondisi badan dan yang berbeda-beda itu. Contohnya kalau saya tidak pantang semua, mau makan yang pedas-pedas, mau minum es ataupun yang lain-lain, itu saya tidak pantang. Itu. Tapi yang sekarang saya pantang cuma satu sih. Apa tuh? Boleh tahu. Es.
S. Oh, iya. Karena S. es itu Iya. ketika kita minum langsung diminum tuh Beku rasanya ya, beku. tenggorokan itu berasa. Tenggorokan tuh kayak beku. Langsung suara tuh kayak beku ngerasa. Coba kalian ketika minum es terus menyebutkan huruf ro, itu sangat susah kan? Langsung Nah, berasa gitu ya. Langsung berasa. Nah di situ ibaratkan seperti itu, huruf ro itu ibaratkan suara. Ketika minum es langsung beku suara. Apalagi seorang qori yang benar-benar menjaga ekstra suaranya gitu. Mungkin bagi kalian ada yang pantang untuk tidak memakan gorengan atau tidak makan pedas-pedas, ya silakan. Masih itu terserah kalian. Iya. Nah, kalau mau menghantam semuanya ya nggak apa-apa. Bebas Soalnya aja. saya pengalaman dahulu ketika menjelang musabakoh, saya pantang tidak makan yang pedas-pedas, tidak makan gorengan, tidak minum es. Alhasil apa? Suara itu malah semakin semakin Jernih. ngalem. Bukan jernih, malah semakin ini, Lemes malah gitu, semakin lemas. Karena Tekanan gitu ya. tekanan karena Sugesti. tekanan, sugesti gitu. Seharusnya kita makan ini, kita tidak boleh makan ini itu. Nahan-nahan gitu. Oh, berarti ini sakit. Berarti gitu. sugesti dalam diri juga, pikiran kita juga. Kalau misalkan negatif terus, misalkan kayak makan gorengan nih. Aduh, ini makan gorengan jadi kepikiran kan tuh kan. Ya. Sebenarnya itu ke badan juga rusak. Iya, ya. pengaruh ya. pengaruh itu. Sangat pengaruh sekali. Misalnya kita mau tampil nih. Makan gorengan ya. Takutnya nggak kuat nih suara. Jangan seperti itu. Udah bismillah aja. Karena Iya, iya. suara kan yang punya Allah. Allah. Kita Iya. serahkan kepada Allah. Tapi lebih dari itu kita harus menjaga suara kita juga dengan istirahat, kemudian dan latihan. Ya, tapi sebelum kita lanjut dulu, tapi tadi saya agak tertarik nih tentang pantang memantang. Saya pernah dengar juga nih dari kori-kori senior, bahkan banyak juga gitu ya, yang sebelum tampil haflah atau MTQ itu ada peribahasa gini ya. Kalau kata bahasa Sundanya, kalau belum merokok itu rasanya suara serak gitu. Kalau udah ngerokok suara enak lagi. Itu Nah, itu. emang ngaruh nggak sih? Baik lagi kayak sugesti tadi. Sugesti. Sugesti lagi ya. Sugesti itu. Karena mungkin mereka nih bagi para perokok, kori yang ngerokok ya. Iya. Kalau sebelum tampil, kalau tidak ngerokok tidak akan kuat. Iya Ya, gitu. itu sugesti mereka. Mungkin dengan mereka merokok itu mereka berpendapat ya, oh kalau saya ngerokok suara saya nambah kuat nih, tenaga saya nambah ekstra fit untuk ngaji kori. Iya. Nah seperti itu mungkin. Oh, jadi menambah kepedean. Menambah lagi kepedean. gitu ya. Nah, Oh itu iya. makanya ketika saya mengajar ilmu nawam di beberapa tempat di pesantren, ketika ada yang menanyakan seperti ini, apa saja yang dipantang untuk kori, maksudnya makanannya gitu. Saya jawab seperti itu aja. Oh gitu. Karena berbeda-beda orang, berbeda karakter juga, Tergantung orangnya. tergantung orangnya ya. Seperti itu. Berarti intinya tadi ya, sugesti kita Sugesti itu juga dalam harus diri. dimainkan juga di situ. Nggak bisa kuat gitu. mungkin pikiran kita kan selama ini kalau misalkan kita ngerokok nih atau misalkan kita makan makanan, minum es atau makan gorengan pasti suara nih hancur gitu kan. Tapi kan kalau misalkan sugesti kita perbaiki lagi, itu sebenarnya tergantung orangnya juga, pasti ya mungkin pengaruh ke dirinya Mungkin juga. lebih dibatasi Mungkin- lagi gitu ya. mungkin lebih dibatasi Iya. sih. Seperti itu. Apalagi kayak kita kan yang baru mau belajar nalkom nih kan, kayak apalagi mau Masih banyak bangun malam gitu buat ngeluarin suara gitu kan masih segan-segan, takut-takut gitu. malu-malu kucing. Kori itu jangan malu, intinya satu, jangan malu. Oh gitu ya. Keluarin suara aja, jangan malu. Nah, mungkin kalau masalah makan bagi pemula ya, Iya. boleh tapi dibatasi, jangan terlalu berlebihan gitu. Intinya pede ya. Gitu. Intinya pede sih, pede. Pede sama Tapi kuat mental. jangan kepedean. Beda konteks, ada konteks berbeda. Konteksnya itu. Iya. Oke, seperti Oke. itu. Jadi dari tadi kan kita dengar irama favorit Ustaz Bayati sama Nahwan ya Ustaz. Nah, Boleh kami minta Ustaz praktekkan gitu Ustaz, apa yang dari Bayati sama Nahwan. Ya, contohkan lah Dicontohkan gitu lah Ustaz. ya. Iya benar sih. lagam Bayati sama Iya. Nahwan. boleh, sangat boleh. Ya. Sama-sama. Ini saya izin sama Sohib. Iya. Wah, Enggak gitu. mungkin beliau lebih paham dari saya. Karena beliau tawadhu saja. Dia lebih. Oke, ini Nahom Bayati. Saya ambil simpelnya aja ya. Karena
Oh iya, sebelum saya membacakan Al-Quran, nalgom itu kan ada 7. Iya. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, Jiharka. Nah, seperti itu. Nah, Bayati ini ada 5 atau 6 tingkatan nada ya. Yang pertama Bayati Koror, yang kedua Bayati Nawa, yang ketiga Bayati Husaini, yang keempat Bayati Suri, yang kelima Bayati Jawab, yang keenam Jawabul Jawab. Satu lagi kurang sebenarnya, 7. Jawabul jawab. Yang terakhir Bayati apa? Kufla. Bayati Khuflah. Bayati penutup. Oke, di sini mungkin saya akan bawakan Bayati Suri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Itu Bayati Suri dengan variasi Syekh Mustafa Ismail dari Mesir. Seperti itu. Jadi ketika qori ingin kualitasnya bagus, dia harus merujuk kepada salah satu qori yang profesional. Langsung ambil dari gudangnya di Mesir. Nah, saya ambil contoh, misalnya antum berniaga, berjualan. Saya juga berniaga. Kemudian Hikam ini mengambil barangnya untuk yang dia jual di warung-warung kecil, di warung kecil untuk dia jual. Sedangkan saya mengambil barangnya di gudangnya langsung untuk saya jual. Gitu. Ya, agennya ya, seperti itu. Kira-kira yang kualitas dagangannya bagus, saya atau Hikam? Langsung Nah, dari itu agennya. karena langsung dari agennya, Pusatnya gitu dari ya. pusatnya langsung. Dari Nah, pusat, seperti begitu juga qori, seorang qori. Ketika kita ingin menjadi seorang qori yang profesional, harus mengambil sumber lagunya dari gudangnya langsung. Kemudian kita olah sendiri dengan karakter suara kita. Kita cocokkan dengan karakter suara kita. Seperti itu. Contohnya antum semua mengidolakan siapa? Syekh Mustafa Ismail Syekh Mahmud atau Sahad. Syekh Mahmud Sahad atau Syekh Ahmad Ma'ina. Al-Minsyawi. Ya, itu Al-Minsyawi. Banyak lagi syekh-syekh yang di sana, Mutawalli, ya seperti itu. Bisa. Nah, tinggal kalian cocokkan dengan suara kalian. Saya ini cocoknya menirukan syekh siapa ya? Saya ini cocoknya suaranya untuk membaca Al-Qur'an menirukan syekh siapa ya gitu. Sesuai selera. Sesuai selera. Selera. Masing-masing. Untuk mengetahui cocok nggak cocoknya itu dari mana? Selera. Selera lagi. Kayak bubur. Ente mau diaduk apa nggak diaduk untuk selera yang mana gitu. Nah, itu. Itu kan. Isinya tetap bubur ya. Nah, iya kayak gitu. Itu aja bubur. Iya. Nah, iya seperti itu. Kayak gitu bubur. Bubur. Iya, seperti itu. Jadi, saya juga dulu mengidolakan Syekh Mustafa Ismail waktu masih kecil. Tapi karena suara saya berubah, masa pubertas, saya kayaknya agak berat untuk meniru Syekh Mustafa Ismail. Jadi saya beralih ke Syekh Mahmud Sahad. Itu. Awalnya karena mengidolakan, karena sering dengar, suka, mengidolakan, akhirnya ruhnya Syekh Mahmud Sahad dapat ke saya. Masya Allah. Itu. Semakin kita mencintai apa yang kita idolakan, semakin kita masuk kepada idola kita tersebut. Ya, seperti itu ya. Menjiwai. Gitu. Menjiwai, Menjiwai lah, jauh, ya. ya, menjiwai. Kemudian tadi kan irama bayati nih.
Nah saya pribadi ini kan pernah belajar qori, belajar nagom juga. Nah saya itu demen banget nih denger irama nahwan, Tat. Nahwan. Boleh dong pengen denger gitu Ustaz baca Versi nahwan. versi nahwannya gimana gitu. Waduh, ini candu ya kayak ini nahwannya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Jadi seperti itu nahwan ya. Itu nahwan. Ya. Dengan variasi Syekh Mahmud Sahad. Semi-seminya Mahmud Sahad seperti itu. Jadi bukan hanya kita itu ngikut nadanya harus seperti ini. Sebenarnya emang kita tuh harus ada rujukannya juga. Iya, berarti, harus ada ya. rujukan. Ketika kita sudah ada rujukan, kita ingin membaca Al-Quran dengan ilmu nazam 7 lagu ini, Iya. kita membawakan ayat apa saja, itu pasti akan mudah. Termasuk metodenya seperti kayak kita kan dengar audio gitu ya. Audio misalkan Syekh Mahmud Sahad atau Syekh Mustafa Ismail gitu ya. Mau mirip-miripkan itu kan nanti kan kita suka. Awalnya kan suka dulu. Enak banget candu. Terus lama-lama kita kan mencoba untuk mengikuti. Memirip-miripkan. Tapi sering bertambahnya waktu kan nanti insya Allah bakal ini juga kan ya Ustaz? Iya. Bakal dapat juga kan penjiwaan. Ya, penjiwaannya. Tapi Ustaz, ada gak sih referensi selain Ustaz Mustafa Ismail gitu? Yang klasik-klasik. Kan kita kan pecinta klasik nih di sini. Oh, Iya. pecinta Pasti klasik ya? anak muda kan suka-suka yang klasik-klasik gitu. Iya. Kayak gitu ya. Oh, referensinya Referensi banyak. dari Ada Syekh yang sekarang yang masih ada ya, Syekh Iya. Ahmad Mu'aina, Syekh Ahmad Doaina ya. Syekh Mutawalli rahimahullah taala. Syekh kalau suaranya mumpuni ya, mumpuni Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Oh iya Syekh Abdul. Kalau mau nyantai suaranya Syekh Sidik Al-Minshawi. Salah sidik. Nah, Syekh Sidik Al-Minshawi. Terus ada lagi Syekh Muhammad Yamron. Ada, itu asik lagunya. Mungkin kori-kori sekarang para syekh-syekh yang bervariasi sekarang, contoh Syekh Hamid Sukarnejat, syekh yang lainnya, itu mereka juga sama merujuk kepada para masyekh yang sudah mendahului mereka. Yang artinya syekh-syekh klasik tadi. Iya. Iya. Tuh. Mereka juga sama. Makanya kita dengar sekarang syekh-syekh zaman sekarang, enak amat nih variasinya bermacam-macam. Nah, itu variasi yang mereka bawakan kalau kolaborasi antara para masyekh yang dahulu, iya, seperti itu. Dipadukan. Begitu juga dengan kori-kori di Indonesia, seperti itu. Dipadukan dengan karakteristik orang itu sendiri Nah, ya. iya, seperti itu. Oh iya. Syekh Hamid Sukarnejat, dulu beliau waktu masih kecil, saya dengar rekamannya, beliau itu membawakan nagom Al-Quran dengan irama Syekh Mustafa Ismail. Seperti itu. Sampai sekarang mungkin masih ada sedikit Syekh Mustafa, tapi sedikit. Karena sudah ada variasi yang banyak seperti itu. Mungkin kalau sekarang-sekarang kan kalau misalkan ekspresi zaman sekarang tuh kan kebanyakan kayak Syekh Mahmud Sahad gitu kan. Syekh Said Tusi ya kan? Syekh Said Tusi ya. Terus ada Syekh Syakir Najat. Tapi menurut ente gimana nih Ustaz? Kayak misalkan variasi-variasi tersebut ditambahkan dengan yang viral-viral kemarin-kemarin ini nih, seperti langgam-langgam Nusantara disatukan dalam lagu nagom Al-Quran gitu. Nah. Menurut Ustaz gimana nih pendapatnya? Kamu nanya. Kena kamu nanya. Biar enggak Yang lagi viral kan? Iya, benar. nanya. Oke, karena kamu nanya, jadi saya jawab. Ya udah. Jadi menurut saya pendapat saya tentang nagom yang dikolaborasikan dengan langgam-langgam Nusantara itu alangkah baiknya kita hindari ya. Alangkah baiknya kita hindari
Karena kan seperti yang saya bicarakan di awal, Al-Quran kan diturunkan di Arab. dengan berbahasa Bahasa Arab, Arab. lahjah Arabi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita membaca Al-Quran dengan langgam Arabi juga. Iya. Nah, khawatirnya ketika kita membaca Al-Quran dengan langgam Nusantara, Ana nih membaca Al-Quran dengan langgam Nusantara, khawatirnya antum semua jadi ikut joget. Jangan dagutan. Iya. Iya emang kebanyakan saya dengar itu ada yang di panggung hafal itu memakai variasi-variasi sinden ya kalau Nah, orang itu. itunya. Iya. Itu juga saya juga pernah maksudnya ditegur sama guru saya karena tidak boleh menggunakan itu katanya. Nah, iya. Iya. Khawatirnya ayat Al-Quran malah dijadikan bahan untuk main-main. Main-main, ya. Bukannya buat ingat Untuk- Allah gitu bukan kan, untuk zikrullah. mengingat Allah, zikrullah, membaca Al-Quran yang dapat pahala, ini malah mendapat dosa. Oh iya. Nah, seperti itu. Negatifnya banyak. Seperti itu. Jadi hindari itu. Dan langgam Jawa. Sebenarnya saya juga dibilang kurang setuju Iya. dengan kori-kori yang di medsos, di Instagram yang membawakan Al-Quran dengan langgam Nusantara. Walaupun awalnya emang nahawan misalnya, dasarnya nahawan, tapi makin sana makin sini. Makin kesana Iya. makin sini ya. Makin kesana makin sini. Iya. Pendapat orang ya. Saya dengar waktu itu kan katanya boleh menggunakan karena alasannya selagi tidak merubah kaidah-kaidah Nah, dan tajwid sesuai makhraj. Nah, boleh menggunakan itu. Nah, tapi kan kalau saya sendiri berpendapat yang tadi jawab Ustadz itu, Iya. yang apa? Menggunakan lahjahnya orang Arab kan. Iya. Nah, Selain itu juga kan emang banyak pendapat. kita nggak boleh seperti itu. mempermainkan Al-Quran. Iya. Banyak mudorotnya. Mempermainkan perasaan aja nggak boleh. Ya, si paling bucin. Ini penting coy. Revolusi. Pengalaman loh saya. Pujangga cinta dia. Bujangga cinta. Nah seperti itu. Jadi ya gitulah Sat. Mungkin tadi yang kata saudari Kam juga tadi bilang, mungkin ada kali Sat lagam-lagam klasik gitu. Gimana tadi Sat? Langgam klasik yang di awal tadi Bayati. Oh Bayati itu masuk lagam klasik. Langgam klasik. Oh, udah masuk klasik lagam banget. Ini saya lihat-lihat di medsos nih kayaknya ada yang lagi viral itu ternyata Ustadz yang melantunkan agama Al-Quran yang lagi viral itu tuh yang apa namanya? Yang mana tuh? Gimana tuh? Yang mana ya? Yang itu di Instagram pokoknya ada. Coba lantunnya bisa dilantunkan nggak? Dicontohkan itu. Oh, yang pada si Shane Wayne itu. Ya, pada Shane Wayne. ya, itu kan. Itu ketika saya Lagi di Maroko. Oh, di Oh, di Maroko. Maroko. Itu ceritanya. Itu video lama. Ya, video lama. Sehari setelah saya tampil musabakoh, saya ditelepon lah oleh Don Hakim, namanya Syekh Abdul Fattah. Suruh ke lokasi MTQ, ke ruangan peserta itu karena ada kumpulan peserta juga. Sontak ya saya langsung sana. Saya awalnya tidak kira saya Syekh Ahmad Nuaina, Korea yang masih ada itu, Korea legendaris, Iya. sudah pulang ke Mesir. Ternyata pas saya masuk, beliau ada di situ. Waduh, Yang bikin saya kaget lagi, pertama beliau ngaji di depan kami semua para peserta. Kemudian setelah beliau ngaji, Syekh Abdul Fattah nunjuk saya suruh ngaji. Abdul Manan, tafadhol taqra. Saya lah gitu. Masya kesempatan. Sedang langsung. Viral. Langsung talaki dengan Syekh Ahmad Nuaina di situ. Oke, saya contohkan ya. Ya boleh. Waduh, insyaallah. Nah ini nih. Kamu ya. Di sini yang video kata. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Merinding. Candu-candu ya. Buat kalian yang penasaran sama videonya, nanti kalian boleh cek Instagramnya beliau apa? Manan Sahad. Manan Sahad. Ada YouTube-nya juga ya, Ustaz? Ada YouTube-nya. Manan Sahad. Nanti boleh dicek buat yang kepo ini kan Ustadz ganteng gitu kan. Iya. Masih single, masih Ganteng soleh lagi. single. Enggak. Kalau itu
Privasi. Ruang privasi gak boleh. Ya, Masya Allah. Kalau ganteng masih kalah ganteng sama kalian. Ya, jadi mungkin kesimpulannya, jadi kita ini sedikit banyak dari obrolan kita tadi panjang lebarnya, mungkin dari tips-tips nagom Al-Quran, terus tentang variasi-variasi, terus cara menjaga suara. Jadi kita itu intinya kalau misalkan menjaga suara itu lebih ke kayak sugesti ya, sugesti, gak usah terlalu tegang juga gini-gini, ini itu. Yang penting kayak kita tuh jangan terlalu berlebihan. Bahasa anak mudanya mah alay. Ya, Gitu, relax aja, relax. Relax. Kita sedang mengaji juga. Iya. Sugesti kita misalnya lagi ngaji, nggak kuat ini, nggak kuat ini. Jangan seperti itu. Ntar Kalau kita malah kalau kita Mental nggak ya? kuat ini mental. Iya. Jadi nggak kuat beneran. Jadi alhasil suara kita kecekik. Ya. Iya, iya. Takutnya viral aja. Iya. Jadiin bahan lelucon nantinya. Malu juga jadi. Malu juga. Malu Jadi keluarga. pede aja. Oh, saya bakal kuat seperti itu. Itu kesimpulannya. Luar biasa banget Luar ini biasa. ilmu yang kita dapat malam hari ini, Masya Allah, bersama Ustadz Manan. Ya, terima kasih banyak Ustadz waktunya. Waduh, Masya Allah, kita Jazakallah Ustaz ilmunya ini buat kita semua. sedikit banyaknya kita ambil ilmunya, terus apa yang kita tanyakan, apa yang kita bercandain, mudah-mudahan Allah maafkan. Soalnya kita kalau misalkan bercanda nih ya, takutnya kalau kelebihan juga sama Ustadz, takutnya Iya. kurang berkenan, minta Tidak maaf apa-apa. gitu ya Ustadz. Saya juga Maaf. meminta maaf kalau ada kekurangan dalam kata-kata. Insya Allah. Insya Allah. Karena kan kita kan anak muda. Iya, anak Harus muda. bercanda, relax. Iya, Jadi kalau relax. tegang. Jangan tegang-tegang, jangan serius-serius karena nanti cepet nikah kalian. Iya. Gitu kan biasanya. Oke. Gitu. Mungkin kita akhiri saja Iya. podcast malam hari ini bersama Ustadz Manan. Terima kasih banyak waktunya Ustadz Ya, Manan. sama-sama. Dan kita pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kita, kehilafan kita. Ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sehat, Ustadz Manan sehat, dan kalian juga yang nonton semoga sehat selalu. Diberkahkan segala-galanya ya. Nah gitu. Mungkin segitu aja ya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.